Sayang, kamu sudah pulang? Tiara yang baru saja selesai mandi tidak menyangka ternyata suaminya sudah berada di dalam kamar. Melihat sang istri masih memakai bedrock, Abimana pun tidak melewatkan kesempatan untuk memeluk sang istri dan mencium aroma sabun yang masih melekat di sekitar lehernya. Kamu harum sekali sayang, kita mandi sekali lagi yuk. Abimana mulai merayu istri tercintanya. Aku baru aja luluran sampai setengah jam lebih. Nanti aku bisa masuk angin kalau mandi lagi, tolak Tiara dengan halus. Seharusnya kamu menungguku pulang dulu, baru mandi. Aku bisa membantumu memakaikan lulur ke seluruh tubuhmu. Goda Bimana lalu mengecup sekilas bibir sang istri. Genit ih, ucap Tiara sambil menoel hidung mancung suaminya. Kamu barusan pulang, tumben pulang lebih awal. Tanya Tiara sekali lagi. Pekerjaanku sudah selesai, selebihnya biar Jody dan Bastian aja yang mengurusnya. Jawab Abimana. Baguslah kalau begitu. Ya udah, kamu mandi dulu. Aku buatkan minuman hangat untukmu, ucap Tiara. Aku mau kehangatan darimu. Rayu Abimana sekali lagi. Siapa tahu kali ini istrinya akan luluh kepadanya. Tiara malah terkekeh mendengarnya. Sudah mau jadi kakek-kakek, tapi masih aja genit, ledek Tiara. Kali ini Abimana ikut tergelak. Oh iya, siang tadi kamu menemani Vanessa periksa kandungan bukan? Bagaimana hasilnya? Cucu kita laki-laki atau perempuan? Tanya Abimana penasaran. Usia kandungannya masih 8 minggu sayang. Belum tahu apa jenis kelaminnya. Tapi kata dokter ada kemungkinan kalau bayi mereka tuh kembar. Jawab Tiara. Apa? Kembar? Mendengar kata kembar, Abimana langsung berubah serius dan tidak kegenitan lagi. Iya sayang, cucu kita kemungkinan kembar, jawab Tiara. Luar biasa, aku sangat senang mendengarnya. Rumah ini pasti akan semakin ramai dengan kelahiran anak mereka nanti. Ngomong-ngomong, kembar berapa sayang? 3 atau 5? Tanya Abimana lagi. 2 sayang, memangnya kucing, sekali lahiran langsung banyak. Kamu ini ada-ada aja, jawab Tiara sambil geleng-geleng kepala. Abimana pun tergelak dengan lelucon yang dia buat sendiri. Siapa tahu bisa langsung lahir 5 bayi, 3 bayi. Aku senang sekali jika rumah ini semakin ramai anggotanya, ucap Abimana. Kalau dipikir-pikir, sudah lama sekali ya rumah ini tidak ramai dengan suara tangisan bayi. Aku merindukan momen itu, kata Tiara kemudian. Rumah ini ramai juga sejak Tanaya lahir. Zaman Alaska dulu dia tidak terlalu berisik. Dia lebih banyak diemnya. Kalau Tanaya ada semut mendekatinya saja, dia bisa membuat satu rumah heboh. Ucap Abimana mengenang masa kecil anak-anaknya. Benar sekali. Aku masih ingat saat dia pura-pura pingsan karena ada kupu-kupu yang hinggap di tangannya. Itu gara-gara dia habis mendengar kamu bercerita kalau sayap kupu-kupu mengandung racun. Sahut Tiara sambil tertawa. Saat itu semua orang panik dibuatnya. Ada-ada aja anak gadis kita satu itu. Rasanya baru kemarin mereka berlarian di taman. Sekarang mereka berdua sudah tumbuh besar aja, ucap Abimana. Mereka sudah berubah menjadi dewasa sekarang, sahut Tiara. Tapi dirimu sampai saat ini masih belum berubah, sayang, ucap Abimana tiba-tiba. Maksudnya? Tanya Tiara tidak mengerti. Kamu masih cantik seperti dulu dan kecantikanmu tidak berubah sedikit pun di mataku. Puji Abimana sambil menyelami kedua netra di depannya dalam-dalam. Berusaha merayuku ya. Tiara mulai merasakan pelukan di sekitar pinggangnya semakin erat. Abimana pun semakin menunduk mendekatkan wajahnya. Bukan merayu, aku hanya bicara jujur. Sejak awal aku melihatmu hingga saat ini, cantikmu tidak pernah pudar. Kamu selalu berhasil membuatku jatuh cinta berkali-kali padamu, sayang. Benarkah? Tanya Tiara malu-malu. Abimana pun menganggukinya. Tentu aja. Meski dulu aku
bau minyak angin nenek-nenek, kamu sudah tertarik padaku. Ledek Tiara yang mengingat kembali masa lalu mereka. Abimana pun semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Tiara. Apapun baunya, tetap saja aku tergila-gila padamu. Gombal. Aku serius. Rasanya aku ingin selalu dekat-dekat denganmu, sayang. Kamu bau minyak angin aja aku tetap suka. Apalagi sekarang, kamu sangat harum sekali. Goda Abimana lalu menautkan bibirnya dengan bibir sang istri. Dia bahkan memanggutnya dengan lembut sambil tangannya menarik bedrop yang menutupi tubuh Tiara. Ayo mandi sekali lagi, ajak Abimana yang langsung menggendong sang istri masuk ke kamar mandi. Tiara dapat menebak, kali ini mereka tak hanya sekedar mandi saja di sana. Kelamaan berada di kamar mandi, Abimana dan Tiara sampai telat makan malam. Grandma Fiona dan yang lainnya sudah makan malam duluan. Selesai makan malam, Grandma Fiona kembali masuk ke kamarnya. Sedangkan cucu-cucunya menonton TV bersama di ruang keluarga. Tak lama mereka menonton, barulah orang tua mereka ikut bergabung di sana. Kedatangan mereka tentu saja jadi bulan-bulanan Alaska dan Tanaya. Ada pengantin baru datang nih, ucap Tanaya sambil berpura-pura batuk. Abimana mengambil duduk di samping putri bungsunya, lalu mengacak gemas rambutnya. Sudah makan malam? Tanya Abimana mengalihkan pembicaraan. Tentu aja, kalau menunggu Dedi dan Mami, kami bisa mati kelaparan. Jawab Tanaya sambil memegang perutnya. Mana mungkin kamu mati kelaparan, pipimu aja gembul begini. Ledek Abimana sambil mencubit pelan pipi anak gadisnya. Dedi mengataiku gendut, ya aku tidak gendut tahu. Mam, Dedi mengataiku gendut tuh, kata Tanaya mengadu pada ibunya. Perempuan itu paling sensitif dikatai gendut sayang, ucap Tiara pada suaminya. Iya, aku tahu, aku sengaja aja membuatnya kesal, saut Abimana sambil mencubit-cubit lagi pipi Tanaya. Dad, hentikan, aku mau nonton. Dedi tumben turun ke sini, kirain Dedi sama Mami akan keluar besok pagi, ucap Tanaya sambil tertawa cekikikan. Memangnya Dedi dan Mami tidak butuh makan? Tanya Abimana. Tapi kata kakak, Dedi sama Mami sedang sibuk membuat adik baru untuk kami berdua, jawab Tanaya secara belak-belakan. Alaska sontak membuang wajahnya agar tidak disalahkan. Adiknya ini ternyata tidak berubah. Dari dulu, kalau bicara selalu aja keceplosan. Jangan dengarkan kakakmu, dia hanya bergurau aja, ucap Abimana kemudian. Oh ya, Dedi dengar anak kalian nanti akan kembar. Benar begitu? Tanya Abimana pada Alaska dan Vanes. Iya, Dad, kemungkinan besar anak kami akan kembar, jawab Alaska. Syukurlah Dedi ikut senang mendengarnya. Kalau begitu jaga Vanes baik-baik. Karena hamil satu bayi aja sangat kerepotan rasanya, apalagi dua sekaligus. Kamu harus selalu memperhatikan istrimu. Tanya padanya apa aja yang dia inginkan, penuhi semuanya, kata Bimana menasehati. Pasti, Dad, aku akan menjaganya 24 jam. Karena itu, mungkin aku akan sering izin di kantor, Dad, ucap Alaska. Tidak masalah. Tidak perlu bekerja sampai lembur. Dedi juga masih aktif kok di kantor, jawab Abimana. Terima kasih, Dad. Aku janji akan mengatur waktuku sebaik mungkin untuk di kantor dan di rumah, janji Alaska. Vanessa, jaga cucu Dedi baik-baik ya. Ingat, kamu harus banyak makanan yang bergizi. Tidak boleh terlalu lelah dan perbanyak istirahat, pesan Abimana pada Vanes. Iya, Dad, aku akan melakukannya, saut Vanes. Wah, senangnya jadi ibu hamil. Kalau boleh tahu, bayi-bayinya sedang apa ya di dalam perut? Tanya Tanaya tiba-tiba. Mereka masih 8 minggu, Tanaya, belum bisa main petak umpet di sana, jawab Tiara pada pertanyaan putrinya. Oh, di dalam perut bisa bermain juga. Kalau aku dulu main apa di dalam perut Mami? Pertanyaan Tanaya semakin aneh saja terdengar di telinganya.
Kamu di dalam perut mamimu dulu hobinya jajan terus, jawab Abimana sambil mencubit pelan hidung putrinya. Dedi pasti bohong, memang ada toko di dalam perut mami. Sanggah Tanaya, aku jadi ingin merasakan hamil juga. Hehehe. Tanaya tiba-tiba mengelus-ngelus perutnya sendiri. Jangan aneh-aneh, selesaikan dulu kuliahmu, larang Abimana. Kalau sudah selesai kuliah, boleh kan? Tanya Tanaya. Memangnya kamu sudah menentukan siapa calon suamimu? Langit atau Bastian? Tanya Abimana sekaligus menyindir. Mendengar itu, Tanaya pun langsung terdiam seketika. Bastian, ulang Tiara. Sepertinya nama itu tidak asing. Siapa Bastian itu? Tanaya tidak berani menjawab. Dia cukup terkejut saat ayahnya menyebutkan nama Bastian. Dia melirik sekilas ke arah kakaknya. Namun Alaska malah mengangkat bahunya sekilas. Alaska pun tidak mengerti mengapa ayah mereka tahu dari mana. Bastian itu bukannya nama asistenmu ya? Tanya Tiara saat sudah mengingat nama itu. Alaska mendesah kepala lalu menjawab, iya mam. Loh, ada hubungan apa Tanaya dengan Bastian? Kenapa mami belum tahu? Tanya Tiara penasaran. Tanaya semakin berat menjawab saat ditatap oleh kedua orang tuanya. Tanaya, kenapa diam aja? Apa yang dedimu katakan itu benar? Tanya Tiara memastikan. Yang ditanya semakin sulit untuk menjawab. Dia melirik kembali pada kakaknya Alaska untuk minta pertolongan agar mau membantunya menjawab pertanyaan ini. Tapi Alaska malah santai aja, kakaknya tidak terlihat ingin membantunya sama sekali kali ini. Perasaan baru kemarin kamu bilang Langit itu calon suamimu, sekarang sudah berpaling ke Bastian. Pancing Tiara lagi. Sebenarnya... Permisi tuan, nyonya. Seorang pelayan datang tiba-tiba dan menyela pembicaraan mereka. Maaf kalau mengganggu. Saya ingin memberitahu kalau di depan ada Tuan Edward dengan istri dan anak-anaknya datang kemari. Edward, apa ada yang buat janji dengannya? Tanya Abimana pada anggota keluarganya. Mereka semua kompak menggeleng. Kau yakin itu Edward? Lalu kenapa mereka tidak masuk? Tanya Abimana pada pelayannya. Saya kurang tahu tuan. Kelihatannya malah Tuan Edward dan istrinya melarang kedua putrinya masuk ke dalam rumah ini. Jawab pelayan itu. Abimana semakin bingung dengan jawaban tersebut. Suruh mereka masuk, kalau tidak mau masuk suruh pulang aja. Titah Abimana. Baik tuan, kalau begitu saya permisi dulu. Ucap pelayan tersebut lalu kembali lagi keluar rumah. Di depan pintu masuk ternyata Edward dan sang istri Luna sedang menahan kedua putrinya agar tidak masuk ke dalam dan menemui Tanaya. Mereka tidak ingin kalau si kembar membuat onar di sana. Dedi tidak akan mengizinkan kalian masuk dan membuat onar di sini. Sekarang dengarkan kata Dedi. Pulang ke rumah atau Dedi blokir semua rekening kalian supaya tidak bisa berbelanja apa-apa lagi. Ancam Edward yang sudah habis akal membujuk kedua putrinya. Dad, ini soal masa depan kami, sanggah Tiana. Benar, Dad, calon suami kami ditikung sama Tanaya, tambah Tania. Kami harus protes kepadanya, ucap si kembar bersamaan. Edward semakin pusing mendengar bantahan mereka berdua. Kepalanya pun mulai berdenyut rasanya. Tiana, Tania, pria yang kalian klaim sebagai calon suami kalian itu bahkan tidak pernah memperdulikan kalian kan? Ayolah sayang, kita pulang aja. Jangan cari ribut dengan keluarga William. Bujuk Luna pula. Mam, kata Mami cinta harus diperjuangkan kan? Kami sedang memperjuangkan cinta kami saat ini. Jawab Tiana. Iya, tapi pria yang kalian perjuangkan tidak mengenali kalian sama sekali, bantah Luna. Bukan tidak, tapi belum, Mam. Makanya ini, kami lagi usaha. Malah ditikung sama Tanaya. Jawab Tania kali ini. Luna pun menghela nafas dalam-dalam mendengarnya. Kalau mereka berdua masih anak-anak, mungkin akan lebih mudah membawa mereka pulang dengan paksa. Tapi sudah sebesar ini, bagaimana mau memaksa mereka pulang? Tiana, Tania, kalian mau buat Dedi malu karena ulah kalian. Pokoknya Dedi tidak mau tahu. Kalian pulang sekarang.
ajak Edward sambil menarik kedua tangan putrinya di sisi kiri dan kanan. Namun keduanya malah berontak minta dilepas sampai membuat Edward kewalahan. "Tidak, Dad, lepaskan kami. Kami belum tenang kalau belum mendapatkan kejelasan dari Tanaya." "Ya Tuhan, apa salahku sampai punya dua putri kembar seperti ini?" gerutu Edward sambil tetap menarik tangan kedua putrinya. Suasana pun semakin gaduh di depan rumah Abimana. "Ada apa kalian ribut-ribut di sini?" Suara yang berasal dari Jody membuat mereka semua kompak terdiam dan menoleh ke arah Jody yang baru datang bersama Anna dan Langit. Sebelum turun dari mobil tadi, Luna sudah lebih dulu mengirim pesan kepada Anna kalau dirinya dan si kembar akan datang ke rumah keluarga William. Luna pikir Jody mungkin bisa membantu menenangkan si kembar agar tidak bertemu Tanaya. Baik Luna maupun Edward tentu tidak enak hati kalau sampai Abimana mendengar soal hal konyol seperti ini. "Uncle Jody, tolong kami dong, kami mau bertemu dengan Tanaya," saut si kembar dengan kompak. "Hanya bertemu Tanaya, lalu di mana masalahnya?" tanya Jody tidak mengerti. "Masalahnya, mereka berdua ingin protes pada Tanaya karena mereka pernah melihat Tanaya jalan bersama pria yang mereka sukai," jawab Edward. "Siapa?" tanya Jody penasaran. "Bastian, asistennya Alaska," jawab Edward lagi. Jody tentu mengenal nama yang disebutkan oleh Edward. Tapi apa benar Tanaya pernah jalan berdua dengan pria itu? Bukankah Tanaya menyukai putranya, Langit? Jody pun sontak menoleh ke arah Langit. Wajah putranya terlihat sangat ketat saat itu. Jody merasa ada yang tidak beres nih di sini. Rasanya yang dibilang si kembar memang benar. Karena itu, wajah Langit berubah seperti sekarang. Ya, Langit sepertinya sedang cemburu. "Sudahlah, jangan buat keributan di rumah orang. Sebaiknya kalian semua pulang dulu. Nanti biar aku yang atur waktunya agar kalian bisa bicarakan hal ini baik-baik," kata Jody menengahi. "Tapi Uncle," belum selesai keduanya bicara, Jody langsung mengangkat satu tangannya. Dia tidak mau dibantah. Keduanya pun langsung menunduk dan terdiam. "Uncle mengerti perasaan kalian. Percayalah, Uncle akan bantu selesaikan masalah ini. Uncle rasa ini hanya salah paham aja, bukan begitu, Langit?" Langit tidak menyaut ayahnya sama sekali. Pasalnya dia pun pernah melihat Tanaya makan malam bersama dengan Bastian. Bahkan mereka memang seringkali kepergok berduaan belakangan ini. "Kenapa Kak Langit diam aja?" tanya Tiana. "Apa Kak Langit sudah tahu juga ya soal hubungan Tanaya dan Bastian?" tanya Tania pula. Keduanya pun saling pandang lalu memasang wajah sedih. "Jodoh kita ditikung Tanaya," seru mereka bersamaan. "Siapa yang menikung jodoh kalian?" tanya Abimana tiba-tiba yang baru keluar dari pintu rumahnya. Abimana keluar diikuti oleh istri dan anak-anaknya. Mendengar di depan rumah masih ada keributan, Abimana dan yang lainnya pun penasaran ingin melihat langsung. Semuanya langsung terdiam, tidak ada yang berani bersuara ketika pria yang sangat karismatik itu bertanya. Bahkan Edward saja langsung merasa sungkan. Dia tidak enak hati karena sudah mengganggu ketenangan di rumah Abimana. Tanaya yang berdiri di belakang ayahnya mengintip untuk melihat ke arah Langit yang berdiri tepat di samping Jody. Sejak kejadian belakangan ini hubungan mereka malah terasa semakin renggang. Dia tidak lagi menempel pada pria yang sudah seperti kakak kandungnya itu. "Kenapa diam? Tadi aku dengar suara kalian berisik sekali di depan pintu rumahku," tanya Abimana setengah menyindir. "Maaf mengganggu ketenangan rumahmu. Aku rasa anak-anakku hanya salah paham aja. Tidak ada masalah yang besar di sini. Dan sebenarnya kami juga baru saja mau pulang," jawab Edward. "Benar begitu, kembar?" tanya Abimana. "Bukan, Dedi Abimana," jawab mereka serentak. Edward sontak menghela nafas panjang dibuat mereka. "Lalu apa yang terjadi? Tidak bisakah kita bicarakan baik-baik di dalam rumah aja?" tanya Abimana lagi. "Begini, Dad, kami hanya ingin meminta kejelasan dari Tanaya. Apakah benar dia saat ini berstatus sebagai kekasihnya Bastian?" tanya Tiana pada Tanaya. "Iya, Dad, pasalnya Bastian itu adalah calon suami kami. Kami yang lebih dulu menyukainya.
Jadi kami tidak rela kalau jodoh kami direbut, tambah Tania. Edward spontan menepuk jidatnya. Ia tidak mengerti sifat kedua putrinya itu menurun dari siapa. Kenapa kalian tiba-tiba menuduh Tanaya merebut Bastian dari kalian? Kalian pernah melihat Tanaya dan Bastian bermesraan? Tanya Abimana sekaligus menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya. Pernah, Dad, mereka jalan bergandengan tangan di mall. Jawab Tiana. Mereka terlihat mesra sekali. Kami kan cemburu, tambah Tania. Uncle rasa kalian hanya salah paham aja. Mungkin saat itu mereka tidak sengaja bertemu, kata Jody menengahi. Tidak mungkin, mereka aja jalannya gandengan dan mereka juga pergi dengan satu mobil berdua, bantah Tiana. Tapi setahu Anti, Tanaya tidak dekat dengan Bastian. Tanaya itu malah dekat dengan langit. Iya kan langit? Kali ini anak pun ikut bicara. Langit lagi-lagi hanya diam saja. Dia hanya menatap Tanaya yang bersembunyi di balik ayahnya. Tanaya, panggil Abimana. Dia meminta putrinya berdiri di sampingnya dan berkata jujur saat itu. Katakan pada Dedi, apa benar yang si kembar katakan barusan? Jujur aja sayang, Dedi tidak marah. Tanya Bimana dengan lembut. Tanaya tidak mungkin bisa mengelak. Kenyataannya dia memang sering pergi dengan Bastian belakangan ini. Tanaya mendongak, menoleh ke sang ayah lalu menganggukkan kepalanya. Melihat itu, si kembar pun melipat kedua tangan di depan dada karena kecewa. Bukannya kamu dekat dengan langit, lalu kenapa tiba-tiba bisa jalan dengan asisten kakakmu itu? Tanya Abimana lagi. Abimana bertanya dengan nada yang sangat pelan. Dia sama sekali tidak ingin membuat putrinya takut untuk berkata jujur. Kak Langit bilang kami seperti kakak adik aja, sama seperti aku dan Kak Alaska, jawab Tanaya sambil menyindir Langit. Wajah Langit pun semakin masam saat itu. Entah kenapa rasanya dia tidak suka jika Tanaya hanya menganggapnya sebagai seorang kakak aja, dia ingin lebih daripada itu. Langit, bagaimana menurutmu? Tanya Abimana pada Langit. Pria itu menatap Tanaya lebih dulu sebelum menjawab. Dia pun bertambah kesal pada Tanaya. Sudah tadi siang Tanaya terang-terangan memilih ikut dengan Bastian, sekarang gadis itu malah mengatakan mereka hanyalah kakak adik saja. Terserah apa kata Tanaya aja, Dad. Kalau menurutnya begitu, berarti itulah jawabannya. Jawab Langit ambigu. Dia bahkan tidak membantahnya, berarti benar. Dia tidak punya perasaan lebih padaku selain sebagai kakak adik aja. Batin Tanaya yang kecewa. Kalau begitu rasanya Dedi hanya bisa bilang selamat bersaing. Kata Bimana menarik kesimpulan. Silahkan perjuangkan cinta kalian masing-masing. Tapi ingat, kalian harus fair, oke? Sekarang silahkan pulang ke rumah masing-masing. Dedi tidak mau ada keributan lagi setelah ini. Tanaya, kau sangat tega mengambil Bastian dari kami, protes Tiana. Sudahlah Kak Alaska diambil Vanes, sekarang Bastian diambil Tanaya. Sangat menyedihkan, tambah Tania. Bastian pria yang baik yang sangat pengertian. Aku tidak akan melepaskan pria sebaik dia, kata Tanaya memanas-manasi. Sebenarnya dia mau menunjukkan kalimat itu untuk Langit. Dia sengaja ingin membuat Langit semakin cemburu. Sayang, sudah masuklah, sudah malam. Tita Bimana yang langsung dituruti oleh Tanaya. Selamat malam semuanya, ucap Tanaya sambil membungkuk sekilas, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Kalau begitu kami juga pamit, maaf sudah mengganggu malam-malam begini, pamit Edward kemudian. Yang lain pun ikut bubar meninggalkan tempat tersebut. Langit juga ikut pulang tentunya, begitu sampai di dalam kamarnya, dia langsung mengamuk dan memukul kaca lemari bajunya sampai pecah. Prang! Kaca tersebut berserakan jatuh ke lantai dan melukai tangan Langit tentunya. Kenapa kau berubah seperti ini, Tanaya? Kemana Tanaya yang dulu aku kenal? Kesal Langit. Sejak dekat dengan pria itu kau malah menjauhiku. Dasar bajingan kau, Bastian. Prang! Langit pun meninju kaca tersebut sekali lagi. Bersambung.